Yuk, 3. Sekarang tanggal 29. 29 Mei ya. 2023. Senin. Ngobrol bareng Degi. Yo. Miring dikit gak sih? Iya. Miring. Mas. Bentar ya. Miring nih. Kayak ganjel batu kali mas. Buat sini deh buat patokan tuh. Masih miring ya? Iya. Waduh, anak desain soalnya dia. Jadi keganggu gitu kalau off grid. Kalau gini? Ya aman. Boleh. Aman. Dek, gue sengaja lagi emang ngajak ngobrol sama semua orang kan. Yuk. Ya pelan-pelan aja kalau ada waktu gitu. Mumpung ada waktu. Udah siapa aja mas? Banyak. Oh ya. Belum banyak. Sorry. Belum banyak banget sih, tapi ya sekalian lah ngobrol. Gitu. Dingin ya? Ini nyokap nggak ada nih? Nggak ada. Kebetulan papi mami lagi kerja ke kota. Ini tinggal sendiri di rumah. Iya. Jadi santai. Kebetulan lagi bertamu di rumahnya Degi. Lagi kosong, nggak ada siapa-siapa. Jadi ya udah kita ngobrol. Iya, aman nggak aman. Dek, lu sejak kapan berada di Good School? Ngomongin nongkrong dari Gudang Sarina udah nongkrong. Iya, nongkrong Gudang Sarina. Dulu tuh lo kan masuknya di Jakarta 32. Jakarta 32. Lu dulu dari kampus mana? Polimedia. Iya. Sampingnya UI tuh. Emangnya desain grafis ya? Desain grafis, bukan DKV, desain grafis. Oh, bukan DKV ya, desain grafis. Desain grafis. Oh, sampai sekarang lo masih ada di tracknya ya? Iya, masih. Oke, bagus juga lo ya. Ya, nggak ke kanan nggak ke kiri. Lebih ke kan gue basicnya sebenarnya grafika SMK mas. Tapi SMK waktu SMA-nya SMK ya. Iya, tapi kan produksi. Produksi Grafika ya, dia tuh lebih ke di mana? Desa Putra. Grafika Desa Putra. Desa Putra di mana? Sayang sawah persis belakang saya tuh Babakan. Tadinya gue ngincernya persiapan tuh harusnya ya desain segala macam inunya, cuman gue harus masuknya di produksi. Terus ya udahlah gue jalanin. Akhirnya pas lulus gatel karena kayak gue juga perlu praknya nih gitu, yang mana itu adalah desain gitu. Kayak gitu, akhirnya masuk desain grafis. Dan emang sebenarnya dari dulu yang ngejar desain grafis. Seneng sama desain dari dulu. Seneng sama desain yang terkhusus yang sifatnya mencetak gitu, yang maksudnya larinya ke cetak. Wah, gempa bumi nih kayaknya. Kameranya goyang-goyang kena angin. Namanya laut, angin pasti kencang. Iya. Lu waktu itu gimana cerita tuh ikutan Jakarta 32? Jakarta 32 kayak nggak tahu ya, pokoknya kayaknya Gesha waktu itu ngelihat kampus gue buat didatengin Jakarta 32. Kayaknya waktu itu juga barengan si Jakarta Biennale punya pra-event apa gue lupa deh. Kayaknya tuh kerjasama sama 32. Iya. Masuknya lewat prodi gue desain grafis. Tapi emang kebetulan gue juga udah tahu 32 sebelumnya. Udah ikutan atau dengar dari yang sebelumnya ya? Gue kan cukup ngikutin rurunya ya, si ruang rupanya. Terus gue udah tahu soal si 32. Gimana tuh lo ngikutin rurunya tuh waktu sebelum di SMA tuh Sarina Ekosistem lo udah main ke sana nonton? Gue sempat ya beberapa kali pameran tuh gue datengin pas SMA. Kayaknya awal tahunnya gara-gara Twitter sih, Twitter lagi rame, terus ya kan Ruru Radio dulu aktif banget. Iya. Terus ini gue senang juga nih acara-acaranya, terus coba datengin. Terus pas di kuliah ya itu ketemu 32, oh ya udah gue seneng langsung. Dari sini gue yang fasilitasin gitu, maksudnya gue yang urus biar dia bisa bikin acara di Polmed. Tapi ini dingin banget loh. Mau geser? Iya. Ya udah boleh. Nah, sini deh ya. Enak. Ya, lu
Ini geser ke bagian samping rumah saya ya, karena Ini tadi apa depan sih? dingin. Pintu samping ya? Pintu samping. Oh, Ini ke dalam langsung ada meja biliar sama dingdong 2. asik. Asik juga rumah lu ya? Asik dong. Ya, Dingin. Iya. AC-nya sampai di luar-luar sampai dipasangin luar. AC. Bener. Kita emang Kacau. foya-foya. Konsep keluarga foya-foya. Iya. Nah, terus lu ikutan Hmm. Jakarta 32 itu lebih pada waktu Jakarta Biennale ya? Mm-mm. Hmm. Event tuh ya. Hmm. Pokoknya yang ada gerobak-gerobak itu tuh. Gue lupa ya nama pra-eventnya. Pokoknya 32 datang ke kampus. Cuman itu bagian dari pra-eventnya Jakarta Biennale gitu. Baru akhirnya ikut festivalnya si 32. Baru kemudian ikutan festivalnya Jakarta 32 ya? Mm-mm. Dulu. Gimana ya? Karon nih. Sorry. Itu Jakarta 32 terakhir ya? Enggak. Habis itu lu Setelah gue tuh setelah gue ikut festival terus kan gue diajak biasa buat ikut bantu ngurusin. Itu masih ada dua festival seinget gue. Setelah itu baru kita kan pindah ke Good School. Nah terus sempat stop tuh sampai sekarang. Oke, 2 festival terakhir sebelum kita pindah di Good School. Iya. Itu lo terlibat di apanya? Di desain tetap. Di desain. Tapi tipis-tipis. Gue jadi belajar ini sih ngebuat program dan ngeplan segala macamnya jadinya. Jadi kayak ya oke pos gue adalah desain cuman jadi kayak nyambi-nyambi ina-inu yang lain. Apa programnya waktu itu? Waktu Bikin itu apa? gue bicara tugas akhir, Oke, bicara desain tugas akhir. juga tapi bantu ngurusin si programnya, si tarkamnya juga, terus sempat ada 32 kan kerja sama program sama siapa gue lupa ya, pokoknya ngomongin soal buruh waktu itu. Ya terus ada art award segala macem, terus yang tarkam tapi keluar sama siasat partikelir apa nggak tahu lupa gue ya itu. Lumayan banyak programnya era itu si 32 pas di Gudang Sarina. Sekarang kan nggak ada nih Jakarta 32. Sejak di Good School aja berarti kan itu udah 4-5 tahun. Iya. Yang lalu kan? Iya. Berarti Jakarta 32 nggak ada lagi. Tapi sebenarnya menurut lu Jakarta 32 itu dengan kondisi anak muda sekarang konteksnya mahasiswa itu gimana ya lo ngelihatnya? Masih perlu nggak sih Jakarta 32? Menurut gue masih perlu karena gue sempat main-main lagi ke kampus. Sebenarnya tuh gini, masih perlu adalah ada di poin dia tuh nggak, gue nggak tahu ya ini nggak general ya, cuman kayak beberapa kampus yang gue datang di Jakarta terus ngobrol-ngobrol sama yang masih kuliahnya, dia tuh ngerasa kayak gue nggak punya ya platform buat kayak gue ditemuin sama anak kampus lain. Apa gimana? Mereka udah bisa gitu nge-organize pameran sendiri, bahkan udah di era-eranya ya rame lah kolektif gitu. Tiap-tiap pasti itu mereka punya kolektif sendiri dan udah bikin pameran sendiri. Tapi dia nggak pernah punya istilah wahana buat gue ketemu kampus lain, jadinya kolaborasi apa gimana. Nah, gitu itunya ya, bagian nah itunya menurut gue ya. 32 masih penting di situ tuh. Betul. Mereka pengen ketemu juga misalkan entah background anak desainnya apa ya, apakah itu desain produk, apakah desain komunikasi visual, atau mungkin UKM jangan-jangan ya kan, dia backgroundnya apa gitu, mau matematika, mau sastra, mau apa gitu, tapi suka seni rupa, biasanya ikut UKM. Nah UKM ini juga nggak berjaring antar kampus lain ya. Betul itunya. Walaupun kalau di gua sendiri ya, maksudnya di prodi gua kayak desain grafis tuh masih ketolong dengan adanya KMDGI gitu-gitu tuh. Kriasana Mahasiswa Desain Grafis itu kan masih ada wadah buat antar mahasiswa ketemu, akhirnya temenan, bikin project bareng, atau akhirnya bikin kolektif tapi anak kampusnya beda-beda, itu masih mungkin terjadi. Cuman kan buat yang lain-lain gua nggak tahu deh, kayaknya agak susah. Nah makanya kayak menurut gua 32 cukup penting di situnya tuh.
Kalau yang lu alamin gitu, Mhm, format yang bener tuh yang bukan bener ya, maksudnya yang cocok untuk ideal. saat ini, kondisi yang sekarang tuh yang kayak gimana? Format si 32-nya. Heeh, Kalau ngelihat kondisi sekarang dan sempet vakum, menurut gue emang cara paling, ya gue bilangnya sih ya konvensional, bener-bener oh samperin ya? datengin lagi, ke kampus-kampusnya, Hmm, eee, bikin tarkam, misalkan kita dapat "Oh ya udah lu mau gini 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 gini," ya udah gitu buatin tarkam. Sebenarnya sesederhana itu sih. Dari situ soalnya menurut gua entar jadi juga otomatis kayak, "Oh lu kayak minat nih ngurusin gini-ginian juga." Wah itu jadi kayak otomatis regenerasi sih. rekrutmen ya? Heeh, itu jadi kayak otomatis aja, terus ya udah akan berjalan terus. Meskipun mungkin kesadaran berpameran ya, maksudnya, dulu kan sempet rame eranya ya IG dengan, lu udah bisa naruh karya di IG gitu segala macem, cuman kayaknya sekarang-sekarang juga mereka sadar buat ya pameran secara beneran gitu, maksudnya pameran yang entah di kosan, di ruang galeri gitu, nggak cuman bikin karya taruh di IG, taruh di TikTok segala macam, gitu-gitu sih. Masih ada kok yang kayak yang masih mau kayak gitu, gue melihatnya sih begitu. Mmm, mmm, seberapa prediksi lu lah mungkin kira-kira lah, Mhm, seberapa banyak kayaknya kalau lo ngelihat mungkin teman-teman yang sebelumnya gitu, mhm, generasi sebelumnya, ikutan di Jakarta 32 yang butuh kayak beginian, kalau sekarang tuh seberapa banyak sebenarnya orang di kampus? Mungkin ada yang butuh, ada yang perlu ini, tapi itu mhm, seberapa banyak sih sebenarnya? Kalau compare sekarang kondisinya soalnya udah ada banyak pilihan orang iya, untuk menampilkan mhm, karya-karyanya, beraktualisasi. mhm, Dulu mah zaman Jakarta 32 itu dibuat ya memang tidak ada, waktu itu iya, zaman paling pamer-pameran karya tuh Facebook iya, mhm, zaman itu, dan itu kan beneran berjarak dan itu ilusinya gede gitu, iya, maksudnya bohongan aja gitu, mhm, cuman kalau dialog yang ketemuan, dikomentari, diapresiasi, makanya Jakarta 32 jadi relevan waktu itu. mhm, Nggak hanya cuman ngomongin karya, tetapi pertemanan kan. iya, Nah sekarang itu model pertemanan juga secara aplikasi online, banyak iya, modelnya, mau yang mana lu heeh, bisa pilih. bahkan pameran online udah bisa terjadi, Pameran online bahkan dibilangnya pameran online-nya di London, di Jerman, di mhm, mana, itu juga udah memungkinkan bisa iya, dilakukan. Tapi ini gimana menurut lu di posisi itu? eee, kayaknya ya setelah pandemi dan, rame-ramenya NFT terus IG jadi tempat pameran, kalau gua sih ngelihatnya sekarang 32 mungkin gini ya, bisa jadi kayak ngasih tahu lagi aja ada model pameran yang kayak gini loh gitu. Karena juga gua baru ngeh lagi, sempet ngobrol-ngobrol ke anak kampus yang masih aktif kayak, ya dia nggak tahu 32 itu apa gitu. Terus Mhm, nggak tahu gua, terus kayak gua coba ngasih tahu aja, "Ini doi bla 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 bla," gini, gua kasih tahu IG-nya, IG masih aktif, website-nya udah enggak. Terus gua kasih ada foto-foto beberapa dokumentasi dari gua, terus dia kayak, "Oh bisa gini ya?" Gitu. Mungkin kan emang, eee, referensi dia nggak, ya taunya cuman ya pameran misalkan, bikin karya lah, bikin karya, oh gua bisa taruh di mana, di Behance segala macam gitu-gitu doang, atau di di Behance ya? IG-nya. Mhm, Ini konteksnya waktu itu gue ngobrol sama anak-anak desain juga tapi yang suka seni-senian. mmm, Nah, terus ketika gue kasih tahu itu kayak, "Oh bisa gini ya," gitu. Bagi gue kan itu cuman masalah lu nggak ke-influence aja. Nah, maksud gue kalau 32 bisa keluar lagi aja terus kayak ngasih tahu, "Dulu kita pernah melakukan ini," ya mungkin menurut gue mereka bisa jadi yang tertarik juga gitu. Oh ini bisa bisa kayak gini lagi ya, karena ya kemarin udah dibabat dengan NFT dan apa-apa online terus gara-gara pandemi itu kan. mhm, Sempet putus, cuman menurut gue bisa jadi tawaran baru akhirnya gitu. Ada mmm. beruntungnya juga tuh, ada fase putus itu, cuman, jadi bikin, ah, ini ada yang putus itu tuh bisa dikasih tahu bahwa ada bentuk-bentuk presentasi karya lo yang kayak gini-gini loh, gitu. Juga mungkin ini kali ya,
yang nggak didapetin di platform-platform yang tersedia yang kayak, eee, ya di NFT, di Mhm, pameran-pameran online iya, yang cenderung, ngajak desainer atau orang kreatif itu mhm, untuk bikin sesuatu untuk dipajang gitu, untuk hanya hanya visual belaka gitu ya, mhm, yang diiniin. Mungkin yang juga gue melihat keutamaan dari si Jakarta 32 itu adalah art project kan. iya iya iya. Jadi art project-nya ini juga yang punya itu suara apa ya? Kapal, Pak, kapal penyeberangan, Wuih, ini deket pelabuhan, deket. Enggak, pelabuhan jauh, jauh ya, tapi laut dekat. dekat laut itu. Heeh, bener. Di Emang keren daerah rumah saya emang iya, cukup lumayan. siapa sih nyokap bokap lu nih? Nah, terus kan art project tuh. Heeh, Nah, art project-nya ini yang membuat, kita-kita yang ngelakuin di Jakarta 32 itu diasah kepekaannya mhm, untuk lihat kanan kiri. iya Bikin karya tuh untuk siapa sih? Jadi gitu iya, ya heeh. pertanyaannya. Tuh Nggak tuh kok cuman berasa iya kan? mhm, Nggak cuman berekspresi, "Ah, gue bisa gambar ini, bisa gambar mhm, itu, bisa desain ini, komposisi warna," gitu-gitu. Tapi itu untuk siapa gitu, untuk iya. apa, iya kan? Iya 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 iya. Bener bener, Mas Andi. Soalnya gua juga berasa pas ikut 32 tuh kayak punya kacamata lain yang gua lagi misalkan bikin ini, coba pakai kacamata ini, pakai kacamata ini, oh jadinya kayak gini, gitu. Mhm. Nggak cuman satu kacamata, iya itu gue setuju kok. Iya sih art project itu. Bener bener, Mas Andi. Jadi kalau misalkan saat ini si Mhm, Jakarta 32 harus dianggap compete sama platform-platform lain yang mhm, juga bisa memberikan peluang bagi mahasiswa mhm, beraktualisasi. mhm. Nah, si Jakarta 32 jangan ambil yang bagian itu tentunya. Iya Justru betul. ambilnya yang, art project base misalnya, lu Iya, kolaborasi, lu biasa bikin bikin gambar, bikin lukisan, desain di kamar sendirian. Nah, kali ini lu keluar, lu barengan sama ini, iya. kolaborasi bikin sesuatu. Nah, Ngebuka sesuatunya kemungkinan itu lain. untuk apa? Iya. Apa message yang mau disampaikan. Iya iya iya. Jadi, di situnya tuh yang kayaknya emang ya udah Bisa wayahnya diserang. mahasiswa begitu kan sebenarnya, Iya, betul. bikin sesuatu tuh Dan emang dari dulu riset. 32 kan harusnya gitu, jadi selalu jadi antitesisnya Iya, yang terjadi di kampus gitu. bener. Dan kan itu sebenarnya pertarungan yang di-exercise di apa namanya, Tarkam, apa nih maksudnya? bicara TA, BTA, heeh, bicara tugas akhir. bicara tugas akhir Heeh, dan tarkam juga sih. iya, heeh. Dan tapi menurut lo kenapa sekarang Jakarta 3 tidak pernah jalan? Eee, lagi di orangnya aja, tambahan gua angkatan gua lah ya, itu kan masih sempat ngurusin pas juga pindah di good school. Mhm, Itu kan masih sempat ada pameran tuh beberapa kali di good mhm, school. Di situ lawan-lawan kecil lah ya, masih jari iya, dan make Tarkam juga ada presentasi yang setelah Tarkam, Mas. oh iya? Heeh, sempet. Gue inget banget waktu itu ada unimportant gitu-gitu segala macem lah barengannya itu. Nah, cuma kan terus ya kita namanya nambah umur, nambah kesibukan juga, sempet ada yang ngurusin juga bawah. Terus ya kayaknya juga gara-gara pandemi jadi sempet lost. Ya makanya nih sekarang sih kalau anak-anak, gua, Budi masih coba ya udah yang masih mau aja coba dibuatin satu grup WA dulu terus ada rencana jalan lagi gitu. Regenerasinya itu sih dan untungnya kemarin sempet dapet kayak anak-anak IKJ yang masih ngampus, terus Mhm. ada juga, yang emang udah nggak ngampus tapi belum lama, lulusnya nggak terlalu lama Di lah, masih mau ngurusin, Iya tuh di Igut R&D tinggal Stufo jalan. itu kita lagi keseringan kedatangan mahasiswa tuh.
Oh iya? Iya, Dari? Dari mana aja? dari macam-macam, dari Kalbis, dari, Oh, eee, Podomoro, dari wih, Binus, dari, mereka kalau nggak desain produk, mhm. desain komunikasi visual. Oh, iya Sebenarnya sih larinya ke situ. pada mau magang gitu ke Stuvo buat R&D, Mhm, aneh juga sebenarnya, tapi kalau yang desain produk sih, ya oke ya masuk, karena ngelola material, mhm. Yang ngeksplor desain material grafis ini bekas. bener. Nah, cuma jadi menarik sebenarnya, ternyata mereka juga emang seneng gitu ketemu sama mahasiswa lain. Nah itu kan, Iya, heeh, mereka tuh kayak bisa banget dibikin kolaborasi gitu. iya. Tinggal dikasih pancingan dikit, menurut gue bisa, ya udah lu akan Iya, nemu nemu formasinya sendiri atau kayak nemu idenya sendiri. Apa, ya soalnya dulu gue juga berasa gitu, gue cuman kayak diidein gitu, bahkan ya dulu jalan. tuh ya, emang Sambil ngerokok nggak apa? ya nggak apa-apa ya, Hmm. bagi tapi. Tinggal 3. Nggak apa-apa di rumah saya ngerokok. Iya, bahkan dulu malah sengaja tuh nyari-nyari yang kan dulu ada ya, kita berkarya apa gitu, cuman yang karya-karyanya nggak kata dosen kita tuh jelek, Iya, mhm, justru, "Iya sini udah nggak apa-apa presentasiin aja di Jakarta 32, dilihat anak-anak yang lain, iya, lo ceritain aja gimana nih karya ini." Justru kita berusaha menerima orang-orang yang atau karya-karya yang kalau di kampusnya nggak nggak masuk gitu. mhm, Dosennya nggak suka atau apa, nggak sesuai gitu. Nah heeh, itu. Kan sebenarnya pasti banyak kenakalan-kenakalan dalam berkarya ya, mhm, maksudnya, "Ah, gue bikin aja iseng," nggak lagi karena tugas, nggak lagi karena yang dosennya suka atau apa gitu. Dia yang suka, dia mau. iya. Itunya kan musti ditampung, Nah iya, ini gue mau cerita dikit, bahkan gue juga termasuk, alasan ikut bagi loh. boleh boleh, alasan ikut 32 ya gitu. Maksudnya di era gua kebiasaan di kampus tuh anak-anak berkarya kalau yang emang larinya ke desain banget, wah desain yang rapi, yang Hmm, Eropa lah, Eropa sentris segala macam bla bla kayak bla. gini, coba. Masa aja, apa apa hebatnya sih? Iya ya, kayak gitu. Iya ya. Ya atau kalau yang ilustrasi, wah ilustrasinya tuh yang kreafi, cie nyebut ini ya, Apa? nggak maksudnya yang kreafi banget gitu. Enggak nih emang fakta gitu. Heeh, Terus kayak, gua dan beberapa temen gua tuh kayak gini-gini aja ya gitu, maksudnya kayak, iya sih desain lu bagus atau iya sih ilustrasi lu bagus tapi ya udah gitu. Terus kayak pas ngeliat 32, "Ah, ya udah kita bikin projeknya ini aja di 32." Itu bener-bener kayak kayak juga pengen ngedobrak anak-anak buat, ya bisa kali bikin karya yang kayak gini, yang penting narasinya jelas dan waktu itu anak-anak sepakat ya paling nggak ketika ditanya kenapa, kita semua bisa jawab gitu. Kenapa kita buat kayak gini gitu. Nggak yang cuman sekedar asal apa, maksudnya sok-sokan, ya sok-sokan ikut-ikutan atau sok-sok, "Oh ini art nih Bal," segala macam, enggak. Tetep dipikirin itunya, cuman kayak coba ngedobrak kebiasaan di kampus sih kalau gua pribadi ya. mmm, Bukan masalah nggak difasilitasin, soalnya kalau di kampus gua cukup lumayan untuk ngomongin difasilitasin, kayak, ya lu mau bikin pameran bisa gitu. mmm. Tiap prodi tuh punya punya event-nya gitu. Galeri ada, kalau lu mau pakai ada band-band-an apa misalkan yang mau yang musik-musik segala macam ada. Nah, cuma kalau gua pribadi sebenarnya berangkat dari situ. Dan ya udah setelah masuk 32 ada aja omongan kayak, "Dih, gitu doang masuk 32." Ya udah kalau gitu, gue sih waktu itu ini beneran di kantin gue seperti Hah? gitu kayak, "Ih, lu gitu doang lolos 32?" Lah emang iya, emang kenapa gitu? Gue sih dalam hati langsung, "Ya lu buat aja yang gitu aja, apa yang lu bilang gitu doang," gitu. Maksudnya jadi kayak dicengin yang, "Dih gitu doang, Oh, dih gitu karena doang." bentuk karyanya nih yang lagi lo Iya, menurut gue masukin. iya, karena menurut gue karena ya lu keseringan lihat yang begini-begini gitu di kampus, Mhm. jadi ngeliat gue yang kayak gini lolos, ya kayak jadi kayak gue nggak tahu ya, gue secara pribadi ngerasa, "Lu bisa sebenarnya kayak gini-gini gitu, jangan jadi Mhm. yang malah, 'Dia gitu doang masuk, dia gitu doang masuk.'"
Mmm, iya iya. Tapi tambah juga kan lu sering masih nemu nggak sih ada sek dari seangkatan misalnya Mhm, mahasiswa gitu, terus ada yang masih Mas siapa? emang yang giat, Mhm, mau ini itu, mau cari tahu ini dan itu. Ada mhm, juga sebagian besar lainnya, iya males-malesan aja, "Ah males, nongkrong aja." iya, Tugasnya juga bikin karya juga karena tugas, heeh. udah gitu. Nah ini gimana nih menurut lo kalau sekarang udah kayak gimana sih angkatan-angkatan yang saat ini? Mmm, ini gua ngomongnya ini aja ya, contoh kasusnya Mmm, kampus gua aja, iya, biar aman juga dan emang ya apa, faktual gitu. gua pindah kamera aja dulu, Heeh, biar asik angle-nya. Mana ya? Agak jauh aja ya? iya. Masih dapet nggak ya? Sini aja deh. Masih Pak, rumah saya gede kok, Wah tuh kan, ke-shoot semua pasti, gila, masih tetep nyokap bokap DPRD. enggak, kebetulan pengusaha, Mmm, makanya segede banyak asetnya. heeh, kuda ya? Kuda kuda 4 sama dombanya 7. Burung gereja berapa ya? Burung raja enggak, kita punya Banyak nih. nggak ada. Kenari ada sih satu tapi udah mati. Buah kenari. Burung, Oh burung, lucu juga ya melihara kenari tapi buah yang dipelihara. iya. Gua ada no kenari no. Kemarin baru dipanen. Ya gimana sih? Loh kok gitu? Kampus lu gimana? Ngomongin kampus lu. Iya, tadi kan gitu ya maksudnya gua nggak tahu ini apa karena jadi dia ikut-ikutan abang-abangan yang, eee, bisa pameran segala macem bla 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 bla, terus atau ada malah jadi kayak ada tekanan soal tiap tahun kita selalu ngadain pameran, Mhm, khususnya prodi gua gitu, cuman ya jadinya kosong juga gitu ternyata. Kosongnya tuh kayak ya itu tadi gua bilang seminimal-minimalnya kayak tema pamerannya ini gitu. mmm, Ya meskipun, gue juga di sisi lain bahwa selama lu masih mahasiswa ya lakuin aja gitu ya, maksudnya nggak yang terlalu nyalain banget, cuman jadi kayak agak sayang ketika misalkan temanya apa, terus, kok karyanya gini ya gitu, kayak terus kenapa lo ngangkat tema ini, sedangkan karya-karyanya tuh nggak berkaitan sama temanya, atau ketika ditanya kenapa perseorangan kayak ya udah aja bikin bikin karya aja gitu, nggak coba ada tarikan-tarikan lain. Nah yang kayak gitu-gitu sih, itu terutama di kampus gue ya, yang menurut gue juga itu bisa jadi perannya si 32 mhm. buat ngasih kayak gitu-gitu, kayak ya lu buat tuh paling enggak ya punya alasan sih, bukan punya alasan ya, ya lu bisa ngenarasiin apa yang lu buat gitu. Iya. Malah kalau menurut gua harusnya lebih dari sekedar itu, Maksudnya? critical thinking-nya Nah yang nah mana nah, di karya tersebut iya, gitu. heeh. Ya kalau alasannya apa mah, ya Oh, iya yang iya, nggak sekolah aja juga punya alasan iya untuk iya bikin iya, sesuatu gitu mhm kan. mhm. Oh iya poinnya itu sih Ya kan lu sebenarnya, sekolah critical nih, thinking, bener, heeh, maksud mahasiswa gue itu, kan nih. iya. Critical Iya, thinking-nya melalui karya ini tuh di yang sebelah mananya? Lu lagi heeh. ngomongin apa nih? Heeh, nah Gitu. itu, iya, heeh, maksud Ogut, ya lu bagus bagus gitu, cuman kayak, oh ya udah misalkan nggak bisa ngejelasin banyak gitu, kayak gitu aja sih. Terus gimana ngemas sebuah pameran gitu, jadi ya itu poinnya sih 32 tuh bisa ngasih influence di hal-hal kayak gitu tuh, kayak gimana ngemas sebuah pameran, nggak cuman sekedar yang, ya udah ada karya dipajang.
terus di depan ada judul, ada posternya. Iya. Berarti rencananya kapan 32? 32, Yang terdekat. gue nggak tahu ini udah boleh diomongin ya. Sebenarnya Ada rencana atau gimana sih? ada. Tadinya mau diawali dengan BTA. Hmm. Cuman kan terus masuk PKN lewat Budi tuh. 32 ada program juga kan. Tapi yang dipakai Tarkamnya. Oke. Cuman kan itu sebenarnya sekalian nasional ya. Hmm. Sebenarnya bisa ngawalin dari situ sih. Secara tim kemarin Budi ngebangun tetap dari dominasinya anak-anak Jakarta, soalnya biar ya itu regenerasi, terus 32 setelah PKN mungkin bisa jalan lagi. Soalnya yang terdekat ya itu ya Tarkam atau BTA. Terus opsi keduanya adalah ya benar-benar pengen dicoba kemarin setelah ada timnya ya udah open submission aja, nggak lagi ngedatengin gitu, coba di open submission dulu. Oke, misalkan nggak terlalu gimana antusiasnya, ya tetap ada itu, gue bilang kita tetap harus ke kampus-kampus ngedatengin. Gue tuh ngerasa waktu itu awal mulanya Jakarta 32 yang paling Lu kita tahun berapa, anggap Mas? seru ya awal lah. 32 awal ya? Iya. 2004. Itu disuruh dateng, silakan lu pada datang bawa portofolio. Mau itu ada di flash disk, ya flash disk, entah diputer, apakah itu video, apakah itu kertas, lukisan atau foto, pokoknya bawa clear holder. Zaman itu masih clear holderan tuh kalau nyimpen showreel-nya lah. Gue masih melakukan itu. Nah, bawa tuh, nah itu dipresentasiin dan dikomentarin sama mahasiswa-mahasiswa lain kan. Iya. Dan itu adalah hal yang nggak dapet tuh di kampus. Nggak ada, iya. Nggak ada. Bahkan yang juga menarik kan sebenarnya itu juga dikomentarin sama anak-anak ruang rupa yang mungkin yang kita anggap waktu itu punya perspektif yang berbeda cara ngelihatnya. Dan itu masukan banget kan buat kita. Iya. Gitu. Bagasinya lebih gede juga sih mereka gitu. Walaupun di sisi lain kemudian teman-teman lain ada yang bilang, waduh, wah, ntar lu digini-giniin, ntar digitu-gituin gitu. Sampai kita tuh sebelum mau presentasi itu datang ke Tebet ke ruang rupa, latihan dulu. Ayo coba lu present karya lu yang. Oh, soalnya mau ketemu raja-raja nih. Iya gitu. Raja-raja. Nanti akan dipatahin nih konsep lu nih. Gimana nih? Gitu. Itu menarik kan? Bagus dong, menurut gue bagus. Iya. Jadi dan keasah. Jadi mikir dan teman-teman bisa bantuin. Cara menjawabnya gitu. Justru. Meskipun pada akhirnya keserang-serang juga ya. Keserang-serang juga gitu. Kadang pas dipikir-pikir komentarnya juga ngawur juga gitu. Asal goblek juga. Tapi itu yang ya emang nggak meskipun komentar itu nggak selalu bagus, nggak selalu masukan yang harus diterima dan diikutin. Ya cuma didengar aja kadang-kadang udah cukup gitu. Iya, nggak perlu semuanya. Iya, Pak. Cuman iya kan si asal gobleknya itu kan terkadang bikin kita yang ada di momen, oh iya ya gitu. Orang-orang yang asal gobleknya, oh iya ya gitu. Entah ntar dieksekusinya sesuai dengan yang diomongin atau kan bisa jadi melintir sedikit. Cuman si asal goblek itu lumayan ngebantu. Di Butrendi di Stufo, kalau ada yang magang, udah mau akhir magangnya, mereka harus presentasi. Oh ya. Jadi dia ceritain selama ini magangnya belajar apa aja. Dia menemukan hal apa di situ, terus diceritain. Udah bikin apaan aja. Iya. Nah, itu ditanggap sama teman-teman yang masih magang juga. Gitu. Jadi kita juga pengen ngecek sebenarnya ada manfaatnya nggak sih lu di sini? Iya. Pertama. Terus ya bisa jadi evaluasi buat lu nya juga gitu. Dan dia juga gitu. Lu belajar apa di sini gitu. Kita nih kurang apa gitu sebagai
fasilitator kan, Mhm. dan itu ternyata pada seneng yang lain nih, yang nonton. Wah, seru juga ya begini ya, Bang, ya. Iya. Wah, nih nggak ada nih gue di kampus gue. Nah, Gitu. Hal yang biasa sebenarnya gitu, mhm. tapi ternyata itu yang emang perlu perlu diadain. Soalnya kan kalau lu dikomentari dosen, apa ya, pasti udah kebayang, bahkan lu kayaknya bisa nebak deh. Dia akan ngomentarin apanya. Iya gitu. Kita kan butuh perspektif yang lain ya, yang Iya. berbeda, yang dari orang luar, dari yang segala macam. Makanya emang penting tuh buat di Jakarta 32-in. Nah, Musti gitu lu, lu musti di Jakarta 32-in lu. atau gitu ya? Oh, Gimana caranya heeh. mahasiswa seni atau desain kalau nggak lewat Jakarta 32 tuh nggak keren gitu, nggak teruji. Gimana tuh? Karena kayaknya zaman gue cukup ada value itu deh. Di gua masih, Di Jakarta 32 tuh kalau udah masuk situ, udah lewat situ, ikut pameran, udah kayak teruji udah. kayak, lu mau Favevo was-was di kampus tuh anak-anak udah yang, "Oh iya ini anak 32 soalnya." Yoi gitu kan? Padahal menurut gue itu adalah hal yang biasa aja dan wajar gitu, dan emang itu harusnya terjadi gitu. Lu Iya, bilang karya temen lu jelek tuh menurut gue adalah hal yang penting gitu. betul betul. Jangan apa, "Oh ya oke, oh oh ya," Nah gitu. benar, gue setuju tuh. Karena menurut gue ada 2 kemungkinan, ada 2 alasan orang bilang itu jelek. Mhm. Apa tuh? Satu, Beneran peduli. iya, dia emang, eee, jelek dan pasti selalu punya alasan kalau dia bilang jelek. Iya Nggak mungkin enggak. iya, kal Dan, emang peduli. iya, Jadi dia bilang. Tapi kalau orang bagus, alasannya ya emang bagus mungkin. iya, Oke, bagus kalau heeh, atau males berdebat, iya, males membahasnya, males kebahas. dibilang bagus aja. Mhm, Yang ketiga, mungkin karena nggak enak. Ah, nggak enak gue kalau bilang jelek, jadi gue bilang bagus aja. mmm, Jadi lebih banyak alasannya kalau bilang bagus sebenarnya. Dan lebih banyak bohongnya, kebohongannya lebih banyak di iya. Tapi emang iya sih, gua sebelum sebelum 32 ya, sama si ya di kampus kan ada gengnya sendiri lah ya pasti, Yoi. Terus saya ngomong, gue heeh, sembari geser lagi kamera. mau geser ya. Saya bakar dulu aja deh, tinggal 1 nih habis, nggak apa ya? Iya, kok gue nggak dapet dong? Hah? Gue nggak dapet dong. Kita minta gelar. Sini aja, biar yang sononya kelihatan. Beuh, Oh, halaman belakang rumah. iya. Gawat juga nih, rumah lu. Ya tapi emang iya Mas, maksudnya kayak, gua dulu tuh sama anak-anak ya, yang setongkrongan lah, itu bener-bener bagi kita emang sebenarnya, tadinya tradisi itu ada di tongkrongan kita sendiri gitu, soal yang kayak, "Jelek bego karya lu nih, ngapain sih lu buat kayak gini bla Mhm, bla bla," gitu. Sampai akhirnya kita berani buat ke, eee, anak kelas lain buat, "Apaan sih jelek lu?" Gitu, beneran mhm. jelek yang bukan diomongin di tongkrongan tapi di di kantin atau ketika ada orang yang jelek bla bla bla. Ya dulu tuh kayak dikesel-keselin juga gitu, pasti kayak, "Dih kok gitu bla bla bla," gitu. Karena, ya nggak tahu ya apa gimana, cuman setelah 32 sih jadi agak kayak, gua jadi sejujurnya jadi agak belagap tantang-tenteng, "Ah jelek lu, jadi setongkrong jadi kayak bercandaan yang cuman akhirnya kita pede buat itu dan emang mereka mungkin ngelihat jadinya, "Eh, ya bener juga ya yang dia bilang jeleknya," gitu. Cuman kan kita selalu dengan yang jelek, "Iya jelek karena menurut gua gini 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 gini," gitu. Mhm. Lebih agak didengerin aja sih, nggak terlalu banyak, cuman jadi agak didengerin. Yang mana sebenarnya itu bagi gua harusnya adalah hal yang wajar kayak gitu, akhirnya jadi ada diskusi Bener. di kita-kitanya. Dan sama-sama ngebangun akhirnya gitu. Iya.
Makanya mungkin kalau di Good School bisa secara santai gitu, ada sesi, ini, Oh, ada yang mau presentasi nih, gitu. Tapi mhm, emang lu ngundangnya emang mahasiswa-mahasiswa aja mhm, gitu untuk datang. Kayaknya perlu perlu di apa, dikunci, perwakilan-perwakilan aja, yang nongkrong aja di situ, ke Good School gitu doang kayaknya sih menurut gue ya, iya, dimulainya. iya iya, Nggak perlu terserah deh, nggak perlu ada rencana gitu, bisa rencana nanti kita tiba-tiba, mau pameran ini, enggak, mmm, udah, ngumpul di nongkrong sini. ini ada yang mau presentasi, Iya, gitu. nongkrong aja. Ya kita perlu menemukan orang yang tepat aja untuk diajak nongkrong, iya kan? Maksudnya kalau orang yang nggak mau susah kalau bergaul sama orang di luar Oh, itu ya jangan dipaksa, mhm mhm, justru orang yang kepingin gaul iya, sama yang lain-lain. iya iya iya. Eh, apa, ngomongin desain grafis, sekarang menurut lo posisi desain grafis seberapa seberapa penting, bukan ya nggak terlalu, bukan yang itu maksudnya. Tapi orang tuh udah punya opsi gitu untuk bisa bisa membuat desain. Iya dong, Bahkan orang yang iya, nggak sekolah desain, mhm, mungkin ya sedikit-sedikit aja lah, kemampuan artistiknya gitu, mhm, referensi artistiknya, tapi heeh, bisa gitu. bisa, Udah banyak platform-platform yang memudahkan untuk itu, mhm, bahkan bahkan disediakan AI. template-nya, iya, bahkan Iya, AI bener-bener tinggal masukin tinggal keyword, tinggal bikinin undangan kawinan bener, yang begini, yang begitu, warnanya ijo, kuek. iya. Nah, lu ngelihatnya posisi desainer grafis kumaha? Kalau gua nggak Berat. menolak itu, gua nggak menolak, Nggak menolak apa ya? ya itu kan bagian dari perkembangan juga ya, dan nggak bisa nggak bisa lari dari itulah gitu. Iya, Yang bisa dilakuin cuman ya udah membiasakan diri sama itu dan nyari celah yang nggak bisa dia lakukan. apa misalnya? Apa misalnya yang nggak bisa dilakukan oleh dia, si AI, si platform itu? Template-template yang Ini bener tuh. Eee, iya sih kalau udah pro sebenarnya misalkan kayak Canva ya, Canva udah pro tuh udah enak juga. iya. Jangan-jangan lu juga penggunanya? Terkadang gua pakai ada kok gua, pro apa, orderan desain terus orangnya, "Mas, saya maunya Mas ngedesainnya di Canva aja," gitu. Ada juga, serius. Ya itu gue lakuin gitu karena profesional aja Iya. orderan. Kenapa ya dia mikirnya gitu? Di Canva aja, karena kemudian kalau filenya itu dia bisa utak-atik sendiri. Iya, karena dia waktu itu juga ngefasilitasin gua Canva yang pro. Hmm. Mungkin, A eee, sebagai sebuah template kemudian bisa dilanjutin sama iya dia. iya, Lo gua udah komposisiin mungkin ininya, nih ya dia udah headline-nya gini, ininya heeh, gini, oh mainannya gini nih. Oh ya udah gue tinggal bikin ngembangin sekali. dari Iya. dia. Kan kalau begitu lo kasih link-nya dia Iya, tinggal bisa nerusin, tinggal bisa ubah-ubah. nerusin bahkan bahkan bisa diturunin gitu. Dia bisa ngembangin lagi gitu. Iya. Oh jadi posisinya cuma di situ tuh ya, desainer grafis bentar tuh, Ya bisa jadi lah. ngawalin doang. Iya bisa jadi. Selanjutnya Ngawalin aja, selanjutnya mungkin lu, ya udah lu emang masing-masing ya device zaman sekarang terus referensi yang begitu banyak di YouTube. mmm, Tinggal kayak kuat-kuatan influence sama kepandaian ngolah aja gitu, maksudnya kayak gimana ngebuat, biar kelihatan beda walaupun pada akhirnya lu pasti akan suatu saat nemu, "Lah sama kayak yang pernah gue buat nih," gitu. Dalam artian kayak konsepnya, ide, pemilihan warna, itu kan kita nggak ada yang tahu ya orang terinspirasi mmm, dari mana. iya. Nggak ada yang orisinil lah menurut gua, heeh.
Ya karena udah referensi tuh udah banyak banget dan bisa jadi meskipun punya kita ngumpulin taruhlah mood board yang agak berbeda, cuman pas dieksekusi, hasilnya mirip-mirip ya, cuman kan bukan bukan plek-ketiplek ditiru sebenarnya, tapi karena ya mungkin kebarengan cara berpikirnya aja sama, akhirnya ngeeksekusinya jadinya kayak gitu. Mhm. Bahkan sekarang kebutuhan mendesain dengan kebutuhan high res tuh udah nggak ini atau masih sih? Kebutuhan high res maksudnya gimana? Ini karena inian gue zaman itu ya. Karena tujuan akhir dari desain grafis adalah Mhm. di-print. Iya, cuma kan sekarang Sekarang kan enggak. iya, Jadi mhm. high res tuh cara ngelihat high res lain gitu loh, ya kan? Iya, Nggak kayak dulu, ini karena di-print besar, kalau mhm, mesti besar ya gede, filenya gede, mhm. lantas kemudian butuh komputer yang lebih kuat, Iya, nggak bener. bisa yang murah-murah. Enggak, sebenarnya mah udah desain sekarang tuh udah enak banget, Udah enak banget ya. enak banget. Berarti sebenarnya nggak perlu sekolah desain dong? Lalu untuk apa sekolah desain? Apa yang dipelajari sekolah desain? Kalau Nggak tahu kalau orang mau mulai dengan Canva, beli Pro langsung bisa memulai usaha sebagai desainer grafis. kalau di era gua kan dulu belum rame. Nah, sekarang gimana menurut lo? Eee, Kan gimana? ya diskusinya tetap, itu kan yang nggak bisa cuman gua nggak tahu ya apakah robot udah bisa diajak diskusi sekarang. Udah mulai nih ChatGPT lu bisa. Iya, Lu nah iya kan coba tuh. ajak ngomong desain deh. Iya, gua udah pernah chat Hai GPT. ChatGPT, Iya, menurut lo komposisi untuk urusan kayak ginian yang mana? atau kita lempar alternatif ya, Iya, "Lu pilih yang mana? Bagusan yang mana?" Terus jelasin, udah bisa kali ya? gue rasa bisa deh. Terus jadi yang, "Udah oke dah, ya gua nggak perlu orang buat Bahkan dia nggak mungkin perlu bisa orang." langsung menempeli referensi teori desain si Anu begini-gini Emang ya, karena lo bisa. Jadi nggak perlu dong Jakarta 32 jadinya. ChatGPT aja. wah atau di hybrid ya. Wah ini menarik sih deh. Ini seru sih. Gue nggak tahu, gue jadi punya ide. Apa? Kalau ada tarkam Hmm. yang gitu ya, gue sih akan cuman ngelemparin si siapa si komentar ChatGPT. Wah nih kata ChatGPT gini-gini. Iya, tapi gimana caranya? Karena gue belum nemu ChatGPT yang taruh gambar terus dikomentarin. Belum, iya. Dia mungkin kita jelasin deskriptifnya, Mhm, baru dia akan komentar. iya, heeh. Atau kayak dilempar aja konsepnya begini, gimana menurut lu tuh bener gak sih gitu, bener salah. Yang menarik tuh. Itu juga ngomongin AI menarik tuh, kalau gue gini ngeliatnya, apakah ya ini jadi keluar desain dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya, kan kita belajar dari alam ya, Hmm. manusia, Hmm. sampai akhirnya kita bisa ngakalin alam, ya Ya. kan? Ya. Si robot-robot ini kan belajar dari manusia kan? Hmm. Apakah entar sampai pada akhirnya dia bisa ngakalin kita juga ya? Gue lagi ada di pertanyaan Iya, itu. bener. Itu pertanyaan semua orang menurut gue. Dan Ya. gue rasa semua orang dengan kehadiran AI, terus ada ChatGPT, mereka tuh men-challenge juga. Nah, khawatirnya mereka kan suka push boundaries-nya kan, Nah, di-push nih sama iya kita nih. dong, Tuh ada yang iseng, jangan khawatir ya, justru si AI ini berbalik belajar cara pikir manusia. manusia. Kan Iya. sebenarnya kan mereka belajar dari pola ya, Iya. pattern-nya begitu, Mhm, mungkin dia bisa mengkalkulasi nanti. Oke, sebagai manusia biasa itu ada saatnya marah-marah, ada mmm, saatnya baik hati, mhm. ada saatnya berbuat jahat, ada saatnya terus jadi dia nggak apa-apa kayaknya AI untuk kadang kala berbuat jahat, kadang kala berbuat baik. Ayo gimana Bisa kalau gitu? jadi ya. Gue lagi mau komentar lo yang jelek-jelek aja, soalnya biasanya orang yang nanya di jam segini tuh emang lagi nggak stabil, kan bisa jadi kayak gitu ya. Waduh, ya kan? Apalagi lantas dia langsung bisa tahu, ini yang nanya siapa sih? Oh, Iya, profilnya begini. Ah, lu mah kayak orang jahat lu kayaknya. latar belakangnya ini gue kasih yang aman-aman aja deh, apa Bar gimana? bar jahatnya kayaknya panjang, Heeh, lu jadi gue gini. heeh.
Kalau dia udah punya cara mikir gitu, mengerikan kan? Ya kita lihat ke depannya aja. Atau mungkin jadinya berbalik lagi sih, primitif lagi. Orang akan nggak tahu ya, mungkin ada di fase yang bener seneng manfaatin mereka gitu. Iya. Mungkin ada di titik ya primitif lagi lah, taruh pasarnya gitu. Kayaknya juga itu yang terjadi di 32 dengan makanya tadi gue bilang agak beruntung sebenarnya ketika ada era pandemi dan terus kebarengan dengan eh, sosial media otomatis jadi naik, terus NFT jadi naik, karya-karya bisa lari di situ. Hmm. Terus kayaknya juga ke sini orang terus mahasiswa mungkin juga akhirnya gatel buat males yang gini-gini, yang lain lagi apa ya. Terus kan sebenarnya kayak balik lagi gitu aja sih. Bisa jadi ya. Ini asumsi gue aja. Ini juga kayak teknologi kan yang menandai kemajuan itu ada teknologi print kan. Nah, salah satu model printnya itu adalah woodcut, Ya. woodblock atau cut block atau etching. Ya. Dulu kan buat publikasi kan begitu emang caranya. Itu industrinya. Iya, atau Untuk sablon sebenarnya. iya, sebelum silk screen. Ya. Di cut terus ditempel. Nah, woodcut sampai sekarang masih ada kan. Tapi sebagai jadi art, balik lagi dia ke situ. Udah ketinggalan, nggak bisa tuh dipakai industri, Nggak kita bisa dong, menggunakan itu udah nggak ngomongin bisa industri dong. susah, iya. Tapi sebagai art Iya. masih dipakai, masih orang banyak melakukannya sampai sekarang, GHH misalnya. Mungkin juga fotografi juga kayak gitu, kamera film sempat balik lagi kan. sekarang industrinya udah gitu, semua orang pakai handphone, ini bikin gini aja udah bisa. Pakai handphone ya? Handphone emang apa? Gue juga sempat kepikiran sama teknologi airbrush. Dulu airbrush itu industri. Iya. Untuk bisa memenuhi solusi kebutuhan advertising, publikasi, orang pakainya airbrush. Iya. Retouch foto, coloring foto. Pertama awal mula coloring foto dulu, terus habis itu ke publication yang gede-gede, billboard dan segala macam. Gagasannya dipakai berubah menjadi printing. Printing kan pakai spray sebenarnya. Printing apa dulu nih? Digital print. Digital print, iya, Iya kan? spray. Spray itu kan sebenarnya sama tuh logika, cuman lebih advance. Nah sekarang nggak kepake kan airbrush buat, iya, nggak kepake ke motor, ke mobil dulu zamannya. Iya. Karena nggak ada solusi lain. Gimana caranya ngewarnain, ngebentuk, ada tulisan apa segala macam. Zaman itu stiker nggak sebagus itu, airbrush. Sekarang stikernya kualitasnya bagus-bagus sekarang. Iya. Template udah disiapin. Udah nggak kepake tuh. Kayaknya gue melihat itu akan seperti woodcut. Jadinya butuh beberapa tahun lagi nanti emang udah itu art jadi aja. art aja. Itu emang alat art. Alat art. Agak lucu ya. Alat art. Iya. Gitu. Terus ya desain, tapi kan desain grafis itu mah medium ya, bukan alat. Dalam perspektif lain itu jadi alat sesuatu, tapi maksudnya bukan begitu. Lu udah pernah coba bikin desain pakai AI? Paling ini doang. Gue nggak pernah yang beneran jadi desain ya. Tapi lebih ke kayak ya udah ngikutin zaman terus coba-coba. Tapi belum pernah. Sejujurnya sampai sekarang belum pernah akhirnya kepake buat yang sifatnya pekerjaan, atau emang itu gue taruhlah pengen bikin publikasi atau segala macam atau poster pakai AI, belum pernah. AI ya, kalau gue masih bener-bener yang ya udah Adobe semua gue pakai, atau gambar manual dulu di scan terus di drawing
gue belum nyobain itu. Buat yang bener, ya cuman sekedar kayak pengen tahu, oke caranya seperti ini, oke dia bisa sejauh ini ternyata gitu. Ngebaca itunya aja sih, oke dia bisa sejauh ini ya. Terus ini ada kemungkinan apa yang lebih ke biar gua, oh ternyata dia bisa sampai kayak gini. Oke, untuk mungkin saat-saat terdesak atau ya yang bagaimana gue bisa manfaatin lo ternyata gitu. Gue cuma untuk ngebaca itu aja sih. Belum bermanfaat secara utuh banget sebenarnya kalau sekarang. Oke. Itu berapa lama sih? 55? 55. Oke, dah cukup. Wih, oh sejam nih ya? Sejam aja, bukan apa-apa, emang handphone yang kagak kuat. Oh gitu. Mau 2 jam ya, jangan, kesian. Rokoknya juga udah habis. Rokoknya juga udah habis, udah garing. Oke, Jakarta 32 ya? Jakarta 32, harus Lanjut jalan berarti? lagi. Lanjut lagi? Bagi gua harus jalan lagi. Oke, cakep. Kalau nggak ada yang mau bantuin lo jalan sendiri? Mau nggak mau tetap ngajak orang, nggak bisa yang sendiri-sendiri banget. Ini kan ngomong realita aja. Iya. Ya berdoa aja mudah-mudahan ada yang, "Oh, lu mau ya? Ayo. Udah nih kayak timnya cukup nih, yuk sikat nih." Gitu. Iya. Ini waktunya ada nih, timnya cukup, yuk sikat udah. Gitu. Yoi. Karena emang di situ wahananya, di situ yang dibutuhkan orang-orang. Mungkin nggak semua orang bilang butuh ya. Tapi jika itu ada buat orang-orang yang tepat, itu booster yang bagus. Nah, iya. Ya karena 32 cukup bermanfaat buat gua juga kalau buat gua juga loh. Nah kan, gila lo, gua alumninya nih. Ya udah yuk Pak. Gimana jalanin? Lu aja. Tuh kan. Sudah banyak saya temukan yang seperti itu. Iya, sudah banyak. Yang begitu banyak ya. Wah, alumni nih gue. Ayo. Enggak lah, lu aja. Itulah. Emang dasar lu. Yang sabar ya, Dek. Nggak tahu nih gua bantu sampai kapan, cuman sekarang sih masih ada bensin kayak buat ngusahain. Masih ya. Belum kayak gue ya. Belum. Ya udah, Jakarta 32 deh. Ya. Udah. Terima kasih. Yuk. Salam buat nyokap. Thank you. Oh ya, saya salamin. Ya 2 jam lagi kayak pulang.